Saya pelajari Islam 8 tahun baru masuk, dan bukan melihat sikap orang Islam, bukan. Kalau saya hanya melihat sikap Muslim, Allahu Akbar, barangkali nggak Islam sampai hari ini. Jangan pendeta kelas Jawa Tengah. Pendeta kelas Jawa Tengah terlalu kecil, lompatan logikanya jauh sekali. Pendeta kelas dunia, Terry Jones, you come here to Indonesia here. Datang ke Indonesia. Kita debat secara terbuka di depan forum dua komunitas, Islam dan Kristen. Sebelum Nabi Muhammad datang ke dalam dunia ini, nabi-nabi puluhan ribu tahun telah menginformasikan, termasuk di dalamnya Nabi Isa alaihissalam, bukan Yesus. Saya masuk Islam tidak cari popularitas, karena memang sudah terkenal sampai ke tingkat dunia. Saya masuk Islam tidak cari uang, tidak cari harta, karena memang gaji saya ratusan juta, bukan rupiah gaji saya. Gaji saya dari Jerman, from Stuttgart, pusat gereja Protestan Jerman, pusat gereja Katolik Roma, pusat gereja Pantekosta The Bethel Pinkestrook Belanda. Saya orang Manado asli kafir, begitu. Tidak peduli. Ini yang namanya jihad. Ini yang disebut jihad. Bicara kebenaran, jangan pakai bela. Saya ceramah di mana-mana, saya katakan umat Islam jangan bela jihad saya, cukup doain. Orang seperti saya kalau mati dalam pertarungan pembenaran Islam secara intelektual, itu tempatnya surga langsung. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Walau ana ahlal kitab amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala atkalnahum jannatin na'im." Sekiranya ahli kitab, artinya pendeta atau pastor, begitu, to the point, mau beriman bertakwa kepada kami, kata Allah, maka kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka pada surga yang penuh kenikmatan. Nabi Muhammad sebelum datang ke dunia, Nabi Isa sudah bilang, Nabi Isa bukan Yesus, Injil bukan Bible. Orang Islam dan Kristen di Indonesia ini terkadang salah. Ketika orang bicara Injil, ketika orang bicara Isa, dia pikir Isa dan Injil itu Kristen. Mana pakar profesor Kristen dan Islam mana yang bisa membenarkan Bible Kristen itu Injil? Sini, kita uji. Saya doktor filsafat. Waktu masuk Islam orang Kristen bilang tuh pendeta gila, stres. Allahu Akbar. Saudara pikir saya marah? No, tidak. Lah, kenapa? Karena yang mengatakan saya gila memang secara jiwa orang-orang gila. Saya pernah uji, abad 21, segala sesuatu yang mengandung kebenaran itu harus diuji secara ilmiah. Itu kan begini, saya waktu pendeta, anak saya umur 2 tahun dekatin saya. Kebetulan di rumah saya banyak gambar-gambar Yesus, bukan Isa ya, karena Joni di Pekalongan pasti beda dengan Joni yang di Semarang, itu pasti. Mari kita belajar filsafat, melawan argumen Kristen nggak boleh dengan Al-Quran. Al-Quran itu bukan kitab pembanding. Al-Quran itu adalah kitab yang meluruskan yang bengkok-bengkok di dunia ini. Jadi begini, anak saya tanya, Pak, mana Tuhan? Kebetulan di depan rumah saya, di depan gambar dinding rumah saya, memang ada Yesus yang begini, ada yang dipeluk. Saya bilang itu Tuhan. Anak saya bilang, kasihan Pak ya. Ini saya punya argumen. Ini yang membuat saya Islam. Ini kebenaran, enggak peduli. Paling kalau saya sudah pikir, kalau masuk penjara karena kebenaran paling 5 tahun. Itulah sebabnya jadi aneh di Indonesia dan negara-negara di dunia ini. Kok
seolah-olah Isa itu Yesus. Coba kasih kumpul tuh pakar-pakar teologi itu, panggil semua, ayo kita debat, kita bicarakan. Lalu ada juga ulama-ulama di Bandung, ada ustadz ceramah, dia bilang begini, ibu-ibu majelis taklim, jangan percaya itu Injil. Kenapa? Karena Injil itu adalah kitab sucinya orang Nasrani. Mana bisa? Injil itu adalah kitab sucinya kita yang namanya sekarang Al-Quran. Taurat itu adalah kitab suci kita yang namanya Al-Quran. Jabur Daud atau Mismor Elehadebarim, kitab Mazmur di Kristen itu, itulah yang namanya sekarang Al-Quran. Semua kitab yang dibawa nabi-nabi ke dunia yang tidak terbukukan hanya dengan ucapan lisan mereka, lalu pada abad yang ke-7 terbukukan di dalam su'ub, dan sekarang dalam zaman modern namanya Al-Quran. Makanya kalau imam-imam sholat ada ayat tentang Bani Israel. Kenapa? Di situ Allah memberikan peringatan supaya umat Islam jangan mengikuti kebiadaban Bani Israel. Ya, hebat sekali. Makanya kalau orang bilang Hitler itu adalah si Dajjal, saya mengatakan Adolf Hitler itu adalah alat Tuhan. Untuk apa? Untuk membalas bagaimana Israel membantai 378 nabi. Israel tukang bunuh nabi. Hanya 2 nabi yang lolos dari tangan berdarah Yahudi. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Islamkan ayah kandung saya. Bapak saya itu tentara, perwira seksi 1 di Korim 131 Santiago Manado. Saya anak tentara. Purnawirawan ayah saya tentara. Ayah saya bilang begini, kurang ajar ngana kasih sekolah tinggi-tinggi sampai dapat gelar doktor kabirator rusak ente masuk Islam. Bapak saya katakan, kamu tunggu, dalam tempo 3 hari kamu mati. Berapa hari Pak? 3 hari. Hari pertama saya nggak mati, hari kedua tidak mati, hari ketiga tidak mati, sampai hari keempat saya nggak mati-mati. Saya telepon, Pak saya belum mati. Waktu Nabi Muhammad dapat wahyu, pada waktu itu belum ada kiai, belum ada ustadz, baru 1 muslim, calon Islam baru 1, muslim baru 1, Nabi Muhammad. Belum ada kiai pada waktu itu. Datanglah Siti Khotijah mengatakan kepada Rasulullah, mari pergi ke paman kita. Siapa pamanmu? Pendeta Waroka bin Nawfal. Pendeta Waroka membuka kitab Taurat Musa, membuka Injil Isa, membuka Jabur Daud, dan mendapatkan inilah Ahmad, Nabi Muhammad yang kami tunggu-tunggu, yang telah dinubuatkan, dirisalahkan puluhan ribu tahun oleh seluruh nabi-nabiullah. Langsung dikatakan oleh pendeta Waroka bin Nawfal, inilah nabi yang kami tunggu. Sudah, saya sudah cukup sampai di sini, biar dicabut nyawa saya oleh Tuhanku. Aku sudah melihat nabi yang terakhir, dan belum terhapus di kitab Perjanjian Lama Kristen. Di buku saya jelas sekali semua tentang Nabi Muhammad, mengungkap kebenaran Rasulullah. Profesor-profesor di Manado, bekas mantan dosen saya, mengatakan begini, ya kamu kalau sudah masuk Islam, tolong jangan dibongkar-bongkar rahasia gereja. Astagfirullahaladzim. Saya bilang justru saya mau bongkar, karena saya tidak ada urusan dengan orang Islam dan orang Kristen. Tidak ada urusan teken kontrak saya dengan Allah. Saya memang dari keluarga memang keras, disiplin dan kritis. Kalau saya anggap itu benar, saya akan pertahankan sampai masuk liang kubur. Silakan, saya sudah katakan, silakan, saya sudah siap menghadapi apapun resiko. Saya jamaah jangan bela, biar supaya orang tahu bahwa inilah kebenaran. Umar bin Khattab sudah tidak ada, tapi generasinya tetap ada. Kalau dia pakai pedang, saya tidak pakai pedang, saya pakai akal, saya pakai ilmu, saya pakai sains, ilmu pengetahuan. Mari. Justru saya sayang, ayo kembali, masih di dunia. Karena kalau saya tidak sampaikan kebenaran ini,
kalau saya mati Allah katakan, hei masih kurang, mungkar la baik ya Allah, nakir ya baik ya Allah, hajar tuh Muhammad Yahya. Ada yang dia sembunyi waktu dia berdakwah ini. Jadi tidak ada urusan dengan manusia. Bukan saya cari-cari muka sama umat Islam. Waktu saya ditelepon di masjid ini 7 bulan yang lalu, panitia membawa undangan ke rumah saya di Bandung. Saya pernah di Kendari ceramah, Masjid Al-Akbar, di sebelahnya ada gereja Gap Sultra, hanya beda dinding. Kebetulan pendeta yang di sebelah itu teman saya waktu kuliah, Wilson. Saya bilang, pendeta Wilson yang nonton saya ceramah itu masuk neraka. Wilson ketawa, hahaha. Datang kasat intel. Kasat intel itu orang Manado, AKP Tinduku. Kasat intel Polres Kendari. Cross check, tanya, datang ke hotel. Polisi-polisi datang sama saya, yang sersan-sersan. Ustadz apa? Ustadz pulang. Komandan saya bersenjata, dia marah sama Ustadz. Allahu Akbar. Mana komandan? Suruh ke sini supaya saya islamkan, begitu. Datang, assalamualaikum Ustadz. Saya tidak balas karena belum disunat, kan begitu. Nggak saya balas. Silakan komandan duduk. Allahu Akbar. Ustadz apa? Ustadz saya ceramahnya bagus sekali, saya mau mengerti, tapi Ustadz bilang pendeta saya masuk neraka, itu yang membuat saya tidak senang. Itu maksud Ustadz apa? Begini, jangankan pendeta bapak, sedangkan bapak biar jenderal 100 bintang juga neraka. Saudara tidak tahu bahwa saya justru sayang pangkat jabatan kita di dunia ini hanya sementara, ketika mati habis semuanya. Dan ulama-ulama yang menyembunyikan kebenaran itu akan disiksa di dalam kubur. Ada ayatnya. Kalau tahu sampaikan, jangan sembunyi-sembunyi. Percaya sama saya, Islam mudah disalahkan. Kenapa? Kenapa? Karena kelemahan-kelemahan Muslim KTP. Muslim KTP. Tadi baru saya gunting rambut di Kapsalon situ, saya naik beca, ada tukang beca pipis nggak tanpa cebok.